Oke. Sepertinya sudah banyak nih Kak yang open mic juga. Oke, bisa langsung ya Kak. Bisa Mungkin langsung. Kak Fajar bisa memimpin terlebih dahulu. Kalau awal-awal biasanya kita bareng-bareng dulu nih Kak, biar tambah semangat. Iya. Boleh. Oke. Ingat ya teman-teman, kalau kita bilang seminar PEN 2020, teman-teman jawabnya kritis dan inovatif. Oke. Kayaknya sudah siap semua nih Kak ya. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja Kak. Oke. 1, 2, 3. Seminar PEN 2020 kritis dan inovatif. Wah, ternyata masih beri semangat nih Kak. Iya, biasanya awal-awal ya Kak. Benar banget, di awal-awal tuh biasanya pasti semangat semuanya, dan karena itu tuh mereka tuh sudah nggak sabar lagi Kak untuk menuju atau mendengarkan ilmu yang akan disampaikan tentunya. Oke, berarti langsung aja nih Kak buat ilmu penyampaian ilmunya. Oke, langsung aja ke penyampaian, berarti penyampaian materi. Oke, penyampaian materi Kak ya. Nah, berarti kita langsung aja masuk ke acara utama kita, yaitu penyampaian materi dari pemateri yang pertama, yaitu ada Profesor Dr. Emma Utami, Sarjana Sains Magister Komputer. Nah, beliau merupakan guru besar bidang ilmu komputer yang lahir di Lampung pada tanggal 21 Februari 1975. Nah, beliau memiliki background pendidikan yaitu S1 Ilmu Komputer FIPA UGM yang lulus pada tahun 1997 dan merupakan S2 Ilmu Komputer FIPA UGM yang lulus pada tahun 2002, lalu merupakan lulusan S3 Ilmu Komputer FIPA UGM yang lulus pada tahun 2010. Nah, beliau juga memiliki jabatan struktural sebagai Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas Jakarta, lalu ada jabatan Asosiasi Profesi sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia Computer Electronics and Instrumentation Support System Society, yang menjabat dari tahun 2017 sampai 2021, lalu sebagai Ketua Divisi Publikasi Ilmiah Atikom Wilayah 5 Yogyakarta, yang menjabat dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Oke, ternyata beliau selain pendidikannya sudah sampai S3 dan juga beliau memiliki jabatan-jabatan tinggi juga ya Kak ya. Tapi nggak cuma itu tuh teman-teman. Jadi beliau juga memiliki 17 judul karya buku nih Kak. Karya buku. Terus ada apa lagi Kak? Lalu ada jurnal internasional, lalu ada jurnal Kompus sebanyak 12 judul paper, lalu ada juga Prosikus sebanyak 42 judul paper. Oke, banyak ya teman-teman di sini judul-judul karyanya bukan hanya di tingkat nasional ya Kak ya. Di sini juga sampai ke tingkat internasional. Hebat banget ya beliau, selain memiliki beberapa jabatan dan juga beliau sudah memiliki karya yang sudah tembus internasional. Betul banget. Jadi udah CV-nya aja udah keren, pasti penyampaian materinya akan lebih keren. Pastinya nih dong. Ya gimana teman-teman? Pasti udah pada sabar nih Kak? Iya, kayaknya udah teman-teman ini udah terngiang-ngiang nih Kak materi yang akan disampaikan. Sangat hebat sekali. Betul banget. Gimana kalau kita langsung aja ke materinya nih Kak? Ke materi yang pertama. Nah, kepada Profesor Dr. Emma Utami, Sarjana Sains Magister Komputer, waktu dan kami persilahkan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Oke, saya share materi ya. Oke, bisa dilihat teman-teman semuanya? Sudah nampak di layar? Sudah, Bu. Oke. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya diajak untuk sharing ilmu di acara ini. Kalau tidak salah ini sudah yang ke-6 kali saya ngisi acara yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa. Ada yang dari informatika, ada yang dari informasi, bahkan saya pernah mengisi acara yang diselenggarakan oleh BEM. Ya, acara ini sangat menarik, bahkan saya dihubungi oleh beberapa relasi, baik mahasiswa maupun dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk bisa join di acara ini, tetapi saya tanyakan ke panitianya, sepertinya belum memungkinkan untuk peserta dari luar kampus. Ya, jadi intinya memang acara ini sangat menarik minat dari teman-teman dari luar kampus untuk bisa mengikuti juga. Ya, pertama terima kasih kepada teman-teman himpunan mahasiswa informatika yang memberikan acara bagi teman-teman yang lain terkait dengan seminar metodologi penelitian.
Saya juga ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Bapak Sudarmawan, yang telah berkenan untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswa informatika untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Terutama juga saya sampaikan terima kasih kepada peserta yang meluangkan waktu bangkit dari rebahannya untuk belajar bersama ya. Jadi saya sangat mengapresiasi semangatnya untuk terus belajar ya. Jadi khususnya untuk melakukan penelitian, bahwa penelitian ini tidak hanya dilakukan oleh dosennya saja, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswanya. Kenapa juga mahasiswa? Karena baik dosen maupun mahasiswa merupakan aktor penting untuk keberhasilan penelitian ya. Dari penelitian ini harapannya nanti akan menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat dan tentu saja bagi penelitian itu sendiri, terutama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, jadi saya dapat judul pentingnya penelitian. Ya, oke. Penelitian itu penting kenapa ya, gitu ya. Nah, ini teman-teman. Sekarang teman-teman mahasiswa itu di era digital ini dimudahkan dengan teknologi untuk bisa mendapatkan apapun yang ingin diketahui dengan cara mengetikkan kata kunci di mesin pencari. Oke, mohon maaf bisa dibantu. Ini layarnya kok dicoret-coret ya. Ada host yang bisa membantu untuk membersihkan layar. Oke. Ya, terima kasih. Ya, kalau dulu saya S1 tahun 1993. Nah, teman-teman sudah pada lahir belum ya tahun 1993. Nah, di tahun itu kalau saya ingin mengetahui sesuatu hal, saya harus ke perpustakaan. Saya susuri rak-rak buku, kemudian saya baca buku fisiknya, berbuku-buku untuk bisa mendapatkan apa yang saya cari. Nah, saat ini teman-teman mahasiswa dimudahkan dengan mengetikkan kata kunci di mesin pencari, ingin tahu apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau mengetikkan why research is important gitu ya, dalam waktu sangat singkat, jadi 0,49 detik itu dapat 3,5 miliar. Nah, 3,5 miliar artikel yang membahas terkait dengan mengapa penelitian itu penting ya. Jadi ada seven reason why research is important gitu ya. Ada research is important because gitu. Ada the importance of research part 1 dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali artikel-artikel yang membahas pentingnya penelitian. Alasannya beragam. Ada yang untuk pengembangan pengetahuan dan pembelajaran, termasuk ada yang alasan meneliti itu untuk menambah asupan nutrisi bagi otak. Nah, nanti teman-teman bisa cermati sendiri ya. Teman-teman itu termasuk yang mana? Tadi teman-teman itu termasuk alasannya yang mana ketika akan melakukan penelitian. Nah, sekarang kita persempit penelitian khusus yang dilakukan di kalangan akademisi ya. Jadi penelitian yang dilaksanakan di kampus, baik oleh mahasiswanya, baik oleh dosennya. Mengapa penelitian di tingkat kampus itu penting gitu ya? Ya, lagi-lagi ini Pak bisa teman-teman cari di mesin pencari dan sangat banyak artikel yang membahas tentang pentingnya penelitian di perguruan tinggi. Nah, salah satunya nih teman-teman di tahun 2012 ya, sekitar 8 hingga 9 tahun yang lalu itu ada surat edaran dari Dirjen Dikti, dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang mewajibkan syarat lulus S1, S2, S3 itu harus publikasi makalah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarmawan tadi, bahwa kita bisa nulis paper, kita bisa nulis publikasi ilmiah, kita bisa nulis makalah. Syaratnya kita melakukan penelitian. Kalau kita nggak melakukan penelitian, yang mau ditulis apa gitu ya? Jadi menulis publikasi ilmiah, menulis makalah itu tentu saja berbeda dengan ketika kita menulis novel gitu ya, kita menulis caption status di media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi tulisan, jadi teman-teman juga ya ketika syarat lulus S1 salah satunya adalah diminta untuk membuat publikasi ilmiah. Nah, di sini publikasi ilmiah
sekali lagi, itu hanya bisa ditulis, hanya bisa disusun dengan syarat kita melakukan penelitian. Ya, berikutnya, ya. Sekarang penelitian itu apa, begitu ya? Nah, teman-teman kalau menuliskan di mesin pencari research is gitu ya, wah, ada jutaan ya, ada 233 juta artikel yang membahas penelitian itu apa. Ya, jadi di sini di layar saya paparkan juga bahwa penelitian atau riset itu akar katanya adalah re dan search. Riset itu adalah mencari, re itu kembali, mencari kembali apa gitu ya. Jadi penelitian itu sendiri dilakukan itu tujuannya untuk memperbaiki hasil penelitian yang mendasari penelitian kita sebelumnya. Jadi penelitian kita tuh harus didasarkan atas penelitian-penelitian serupa sebelumnya, karena itulah nilai ilmiahnya. Nah, penelitian kita jangan hanya mereduplikasi, penelitian kita jangan hanya mengulangi saja, tetapi penelitian kita mempunyai sumbangsih memperbaiki hasil penelitian sebelumnya. Ya. Jadi di sini juga dikatakan oleh Dawson tahun 2009 bahwa penelitian itu adalah kegiatan yang bersinambungan ya, terus-menerus dilakukan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan kontribusi. Kontribusi apa? Kontribusi untuk pengetahuan seperti yang Pak Sudarman sampaikan tadi bahwa hasil penelitian kita itu digunakan untuk dikontribusikan untuk pengembangan pengetahuan. Jadi penelitian itu erat kaitannya dengan perkembangan segala bidang ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa pengembangan pengetahuan itu jika dan hanya jika penelitian dilakukan ya. Jadi kita tidak mungkin akan bisa mengembangkan pengetahuan kalau kita tidak melakukan penelitian. Nah, di sini juga disampaikan oleh Bergson dan kawan-kawan tahun 2008, dia katakan bahwa penelitian itu adalah kegiatan penyelidikan, investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang dan sistematis, tujuannya menemukan atau merevisi teori, metode, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Penelitian itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Harus ada masalahnya. Ya, jadi sebenarnya teman-teman itu syarat utama dilakukan penelitian alasannya adalah harus ada masalahnya. Masalahnya apa toh? Jadi kadang teman-teman mungkin ya ketika pendadaran itu agak terkaget-kaget juga ketika ditanya pertanyaan yang sebenarnya sederhana. Penelitiannya apa sih? Masalahnya apa sih? Mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Mengapa harus mahasiswa informatika atau yang melakukan dan lain sebagainya? Ya, jadi penelitian harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Masalah. Penelitian harus dilakukan secara sistematis dan berulang, serta objektif. Tujuannya apa toh? Tujuannya untuk berkontribusi terhadap pengetahuan. Nah, itu. Ya, jadi demikian juga di situ ada definisi dari Kemendikbud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penelitian itu adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan secara sistematis, objektif untuk memecahkan persoalan dan lain sebagainya. Oke, yang berikutnya. Nah, tadi lagi-lagi ya bahwa saya menggarisbawahi pentingnya penelitian itu untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, jadi ada 7 alasan mengapa penelitian penting. Nah, tadi banyak ya, ada 7, ada 10 dan lain sebagainya. Nah, dari yang 7 yang saya gunakan ini, kalau saya sarikan, ya, intisarinya adalah mengembangkan pengetahuan. Ya, jadi penelitian ini adalah tool, adalah alat untuk membangun pengetahuan dan memfasilitasi pembelajaran. Ya, jadi kita jangan berharap pengetahuan kita akan berkembang kalau kita nggak melakukan penelitian. Ya, penelitian itu bisa memperluas basis pengetahuan kita. Nah, kita bisa mendewasakan diri, kita bisa berpikir secara kreatif, inovatif, kritis dan lain sebagainya. Itu kalau kita terlibat dalam proses penelitian, ya, jalan panjang penelitian kita sudah lalui. Ya. Ada Pak Kofi Annan. Pak Kofi Annan itu mengatakan bahwa knowledge is power. Ya, pengetahuan itu adalah kekuatan.
ya. Information is liberating. Jadi informasi itu membebaskan kita dari ketidaktahuan. Jadi kita harus banyak mendapatkan informasi. Informasi itu juga adalah pengejauhantahan dari pengetahuan. Dengan semakin banyak kita dapat informasi, tentu saja informasi yang berkualitas, maka kita akan terbebaskan dari hal-hal yang ketidaktahuan kita. Nah, pendidikan itu merupakan premis kemajuan dalam setiap masyarakat, dalam setiap keluarga, ya. Sekali lagi bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Pengetahuan itu erat kaitannya dengan pendidikan, erat kaitannya dengan berpikir kreatif, kritis, gitu ya. Erat kaitannya dengan pemahaman, erat kaitannya dengan pengembangan, erat kaitannya dengan brainstorming, erat kaitannya dengan berpikir, erat kaitannya dengan berinovasi, berkreasi dan lain sebagainya. Dengan demikian kita akan semakin paham mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Nah, salah satunya selalu saya garis bawahi khusus untuk seminar hari ini adalah mengembangkan pengetahuan. Ya, di paparan itu juga saya sertakan akar kata dari pengetahuan. Nanti teman-teman bisa cermati bersama. Nah, tadi dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Itu tidak cukup, tetapi pengetahuan yang dibagi, sharing pengetahuan itu merupakan kekuatan yang luar biasa besar, ya. Jadi knowledge is power. Knowledge shared is power multiplied. Jadi semakin kita menyebarluaskan pengetahuan, tentu saja kekuatannya jauh menjadi lebih besar, ya. Bagi teman-teman yang pengguna open source atau penyuka open source atau penggiat open source, tentu saja tidak asing dengan mas kita yang ganteng ini, namanya adalah Richard Stallman, ya. Dia katakan bahwa berbagi pengetahuan merupakan tindakan nyata dari sebuah bentuk persahabatan, pertemanan, ya. Jadi berbagi pengetahuan itu jangan ngaku sahabat gitu ya, jangan ngaku temenan gitu kalau ilmunya pelit gitu ya. Tetapi kalau kita berbagi pengetahuan itu menurut Mas Richard itu merupakan salah satu tindakan nyata yang mendasar dari bentuk hubungan persahabatan, hubungan pertemanan. Mengapa? Karena kita memberikan dan kita tidak berkurang. Jadi dengan kita membagi ilmu kita tidak akan berkurang tuh ilmunya. Ya, jadi jangan takut nanti temannya jadi pintar terus kita jadi nggak pintar karena ilmu kita berkurang, ya. Nah, ini teman-teman juga bisa membaca ada 7 alasan gitu ya. Menurut Mas Gary Stringer ada 7 alasan mengapa sharing pengetahuan itu penting. Seperti yang kita lakukan. Kita hari ini adalah dalam ikhtiar sharing pengetahuan, ya. Bagi yang Muslim gitu ya, bahwa ketika pertama kali manusia diciptakan gitu ya, Sang Pencipta itu membagi pengetahuannya, ya. Jadi ketika Adam diturunkan ke dunia, Allah itu mengajari Adam dengan nama-nama benda, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dikatakan bahwa dan dia mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda, ya. Jadi fitrahnya manusia itu belajar, ya. Fitrahnya manusia itu meneliti. Kewajiban manusia meneliti itu ada loh, di Al-Quran disebutkan bahwa kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban untuk meneliti. Salah satu bentuk syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ya. Salah satu bentuk syukur itu adalah kita melakukan penelitian. Untuk apa? Untuk pengembangan pengetahuan, ya. Nanti teman-teman bisa buka surat Ar-Ra'd ayat 17, ya. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalilah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ya, jadi banyak sekali kewajiban kita untuk melakukan penelitian.
Ya, tadi saya sampaikan bahwa 8 tahun yang lalu teman-teman diwajibkan sebagai syarat lulus untuk membuat makalah ilmiah hasil dari penelitian skripsi. Nah, di sini ada artikel yang saya share, jadi mengapa mahasiswa wajib melakukan publikasi makalah gitu ya. Di sini Pak Joko Santoso pada saat itu beliau adalah Dirjen Dikti Kemendikbud, beliau mengatakan sebagai ahli, seorang sarjana harus memiliki kemampuan menulis secara ilmiah, termasuk menguasai tata cara penulisan ilmiah yang baik. Setiap mahasiswa, kata Pak Joko, dapat menulis karya ilmiah baik dari rangkuman tugas, penelitian kecil, maupun ringkasan dari skripsi yang dibuatnya. Nah, yang diwajibkan menulis paper ilmiah sebagai syarat lulus adalah mahasiswa S1, S2, S3. Ya, tentu saja berarti untuk S1 adalah skripsi, untuk S2 adalah tesis, untuk S3 adalah disertasi, di mana hasil-hasil penelitian tersebut mempunyai kedalaman penelitian yang berbeda-beda. Ya, kalau saya gambarkan dalam bentuk piramida, ya, kalau saya gambarkan dalam bentuk piramida, maka yang pertama adalah remembering. Nah, ini pendidikan sekolah dasar. Pendidikan dasar itu goalnya adalah bisa menghafal. Nah, teman-teman SD itu dia goalnya adalah menghafal. Kemudian yang sekolah menengah itu goalnya mengerti, understanding. Teman-teman diploma itu goalnya applying, bisa mengaplikasikan tool. Kemudian nah teman-teman S1 goalnya ngapain? Mampu menganalisis, analyzing, mampu menganalisis. Teman-teman S2 goalnya adalah evaluating, dia mengevaluasi, dia membanding-bandingkan. Oke. Mahasiswa S3 tugasnya adalah creating, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kita jadi tahu kan kompetensi kita apa? Kompetensi mahasiswa S1 harus mampu menganalisis. Ya, di sini banyak sekali meme ternyata banyak sekali meme lucu-lucu terkait dengan suka duka perjuangan skripsi ya. Jadi mahasiswa itu ketika menempuh kuliah teori lancar, nilainya bagus-bagus, IPK-nya mendekati 4 bahkan 4. Tetapi ketika sudah masuk ke penelitian skripsi, ada yang tertatih-tatih gitu ya. Ada yang menangis-menangis begitu misalkan ya. Nah, ini memenya banyak sekali. Ada yang brosis, mau sudah kapan gitu. Assalamualaikum, tugas akhir gitu ya. Wah, ini. Ada juga yang LDR, wah bukan long distance relationship ya, tapi lelah disiksa revisi. Wah, kesannya dosennya polit ACC gitu ya. Wah, ini pejuang ACC. Nah, yang viral tahun kemarin ini ada skripsi mahasiswa ITS itu dia menulis laporan skripsinya setebal 3045 halaman. Wah, hebat sekali ya. Ini butuh waktu berapa lama nulisnya ya toh? Seberapa kompleks penelitian yang dia lakukan ya. Oke, terus ini ada emak ingin wisuda gitu, emak anaknya ingin wisuda. Nah, ini salah satu amunisi untuk mahasiswa segera selesai skripsinya adalah ingat-ingat wajah emak ya. Ingat-ingat wajah emak supaya teman-teman lancar ketika melakukan penelitian skripsi. Ya, tadi S1 goalnya adalah bisa menganalisis. Nah, ketika saya nyusun materi ini, saya melakukan pencarian terhadap skripsi yang dikelola oleh Perpustakaan Amikom dalam bentuk CD maupun DVD gitu ya. Nah, kata kunci yang saya masukkan adalah analisis plus data plus perancangan plus sistem plus informasi. Nah, dari kata kunci yang saya masukkan, saya mendapatkan 1.770 judul skripsi yang menggunakan kata analisis dan perancangan sisi informasi. Banyak betul ya. Nah, kemudian saya telusuri lagi, yang perpustakaan berapa? Yang analisis dan perancangan sisi informasi perpustakaan sebanyak 264. Nah, tadi penelitian itu penting karena untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, dari 1.770 skripsi yang judulnya sangat mirip ini,
pengembangan pengetahuannya ada di mana ya? Apa bedanya analisis antara satu judul dengan judul yang lain? Misalkan yang perpustakaan aja deh, sisi informasi analisis dan penanganan sistem informasi perpustakaan ada 264. Apa bedanya antara judul yang A dengan judul yang B dengan judul yang C dan lain sebagainya? Karena kalau dicermati bedanya hanya beda tempat. Bedanya hanya beda dosen pembimbing. Nah, harapan saya teman-teman yang sekarang ini berkumpul di webinar ini sudah mulai sudut pandangnya digeser ya. Jangan hanya karena temannya ngambil judul itu, teman-teman ikut ngambil judul itu. Nanti kalau ditanya bedanya apa, bingung sendiri jawabnya ya. Jadi kalau yang judulnya sangat mirip seperti ini, maka kontribusi akademisnya bisa dikatakan kurang. Karena apa? Judulnya sangat sama gitu ya. Kecuali memang bisa membedakan apa bedanya selain beda tempat ya. Jadi apa toh pengetahuan apa yang bisa di-share dari judul-judul skripsi yang sekarang ini sudah banyak di perpustakaan. Nah, harapan saya mulai digeser ya. Informatika itu luas ya. Nanti saya berikan tren-tren penelitian yang supaya penelitiannya judulnya bergeser, tidak hanya analisis dan perancangan sistem informasi dan lain sebagainya. Oke, ya. Penelitian yang baik, penelitian yang punya kontribusi. Kontribusinya kontribusi metode atau kontribusi masalah. Kontribusi metode itu bisa jadi metodenya sudah ditemukan di penelitian sebelumnya, tetapi belum diketahui itu metode yang terbaik atau tidak ya. Nah, misalkan teman-teman melalui penelitiannya yang sekarang, itu akan mendapatkan metode yang lebih baik daripada metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Atau kontribusinya pada masalah. Ada beberapa masalah yang di penelitian sebelumnya belum disolusi, sekarang teman-teman akan mensolusi. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi penelitian yang baik adalah penelitian yang ada peningkatannya, ada perbaikannya ya, perbaikan di solusi atau perbaikan di metode. Nah, kita itu akan bisa mendapatkan dampak atau luaran yang bermanfaat dengan catatan penelitiannya dilakukan dengan baik ya. Jadi penelitian yang dilakukan dengan baik maka bisa bisa menjanjikan hasil luaran yang bermanfaat. Ya, kita bisa menelusuri menggunakan mesin pencari, kata kuncinya adalah how to do good research. Itu sangat banyak sekali. Ada 3,4 miliar artikel yang membahas bagaimana melakukan penelitian dengan baik. Ya. Nah, di sini ada 15, di antaranya ada 15 langkah-langkah bagaimana melakukan penelitian yang baik ya. Jadi setiap peneliti, jadi setiap mahasiswa yang melakukan penelitian tentu berharap mampu menghasilkan luaran dan dampak yang diinginkan dari penelitian yang dia lakukan ya. Nah, potensi dimilikinya dampak, potensi dimilikannya luaran yang bermanfaat itu akan semakin besar jika berhulu dari penelitian yang dilakukan dengan baik. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang membahas bagaimana melakukan penelitian dengan baik. Nah, bagi saya, sebuah penelitian dikatakan baik jika dimulai dengan baik. Ya, bagaimana memulai penelitian dengan baik? Jika didasarkan atas masalah. Ya, jadi setiap penelitian yang dimulai dari adanya masalah, maka penelitian itu dimulai dengan baik. Ya, nah di sini kita akan mencermati bagaimana caranya dapat masalah, gitu ya. Nah, jadi penelitian itu harus didasarkan atas masalah. Nah, masalahnya sendiri gimana cari masalah, ya kan? Jadi sebenarnya masalah itu mahal harganya karena masalah itu sulit untuk dipetakan. Kita harus punya pengetahuan untuk bisa mendapatkan masalah ya. Jadi tujuan dasar dari penelitian adalah menghadirkan penyelesaian atas suatu masalah ya, seperti yang saya sampaikan, baik itu berupa solusi yang baru atau suatu peningkatan ya. Jadi awalnya sudah ada yang mensolusi, tetapi penelitian teman-teman itu memberikan peningkatan, ada perbaikan. Nah, penelitian harus didasarkan atas masalah.
masalahnya itu bisa didasarkan atas masalah masa lalu atau masalah masa kini atau masalah yang akan datang. Jadi masalah masa lalu masih bisa diangkat nggak untuk masa kini? Atau sudah dapat solusinya dan itu solusinya sudah tidak akan bisa ditingkatkan? Atau sekarang masalah yang ada pada saat ini apa? Masalah yang pada saat ini adalah yang jelas-jelas kita jadi online. Ya sih, kita tahun kemarin tuh saya mengisi webinar seminar Metopen. Jadi saya jadi tahu polanya. Ternyata webinar Metopen yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Amikom itu selalu menggunakan tanggal cantik. Tahun kemarin 19 Desember 2019. Sekarang tanggalnya cantik juga. 12 Desember 2020. 12/12/2020. Nah, kita sekarang online karena masa pandemi kan. Jadi masalah yang pada saat ini masih relevan untuk diangkat itu adalah salah satunya adalah COVID-19. Nah, apakah COVID-19 ini masalahnya bisa dibawa sampai masa mendatang? Nah, itu kita perlu cermati. Bagaimana kita bisa memetakan masalah? Salah satunya adalah menggunakan 5W1H. Ya, kita bisa mengidentifikasikan permasalahan menggunakan pertanyaan-pertanyaan 5W1H. Nah, hanya saja 5W1H ini butuh kemampuan teman-teman dalam hal literasi. Ya, jadi teman-teman bisa mengidentifikasi masalah. Syaratnya satu, punya kemampuan literasi. Kemampuan literasi itu tidak hanya kemampuan membaca secara teks, tetapi kemampuan dalam membaca, memahami baik tersurat maupun tersirat. Ya, apa itu? LDR. Nah, lihat, dengar, dan rasakan. Itu judul lagunya siapa ya? Lihat, dengar, dan rasakan. Sheila on Seven ya. Teman-teman belum lahir ya lagunya Sheila on Seven itu. Oke, ya. Jadi tidak hanya membaca teks, tetapi bisa lihat, melihat, bisa dengar, bisa mendengar, bisa rasakan, bisa merasakan ya. Jadi kita harus melatih sensitivitas kita dalam menangkap suatu pesan. Ya, jadi, nah, kembali lagi ke judul tadi. Jadi yang kesamaan judul hanya berganti tempat, itu saat ini di Amikom masih banyak ditemukan. Nah, judul-judul yang seperti itu, ya, judul itu kan apa ya? Judul itu kan potret dari penelitian kita. Salah satunya terpakai dalam sebuah judul. Nah, kalau judul-judulnya seperti itu, mungkin kontribusi akademisnya bisa jadi kecil atau bahkan tidak ada. Jadi perlu untuk menyadari bahwa penelitian yang baik adalah penelitian yang didasarkan atas masalah. Nah, masalahnya tadi ya masalah masa lalu atau masalah yang sekarang atau masalah yang akan datang. Ya, jadi kemudian teman-teman jangan terjebak untuk selalu menggali-gali masalah ya. Jadi teman-teman itu harus punya batasan. Sampai kapan ya saya harus menggali masalah gitu ya. Jadi jangan sampai menggali masalah itu jadi masalah tersendiri, jadi kendala dari penelitian yang akan teman-teman lakukan. Jadi hindari terjebak dalam lubang kubur sendiri ya. Jadi harus ada gini, kalau itu sudah memang tidak bisa dijadikan masalah, ya sudah, cari masalah yang lain. Jadi kalau sesuatu sudah mentok, masalahnya sudah nggak ada yang bisa diangkat, maka ini ada quote bahasa Jawa, nggak tahu di kelas ini ada nggak yang paham bahasa Jawa ya. Nah, semisal wes katon angel dilakoni, nah gitu ya. Jadi dicolke aja alon-alon, belok kiri lurus wae. Nah, itu seperti lagunya apa itu? Lagunya siapa itu? Nah, jadi jangan teman-teman terlalu asik menelusuri suatu masalah tertentu tanpa memperhatikan ini target atau tujuan penelitiannya apa gitu ya. Jadi harus ada batasnya. Kapan teman-teman akan berpindah ke peluang permasalahan yang lain. Ya. Salah satu langkah awal, jadi perjalanan panjang suatu penelitian itu dimulai dari langkah awal yaitu memilih topik atau area penelitian. Ya.
Kalau saya ditanya sama mahasiswa, misalkan, Prof, minta masalah dong, gitu. Jadi, masalah kok minta, gitu ya? Siapa yang mau neliti, gitu. Nah, jadi saya selalu tanya, hobimu apa, gitu. Kamu punya hobi apa? Kamu punya kesukaan apa? Passion-mu apa, gitu. Jadi, punya passion itu nggak semua orang punya hobi ya. Hidup sekali kok nggak punya hobi ya. Jadi passion itu penting ya. Kalau kita punya passion itu sudah jadi modal awal gitu. Jadi kalau kita sudah punya kesenangan itu suatu modal untuk bisa menyelesaikan permasalahan dengan lancar, dengan sukacita. Lakukan sesuatu yang kamu sukai gitu, dan kamu menyukai apa yang kamu lakukan. Jadi itulah passion. Salah satunya itu. Jadi yang hobinya main game gitu, ada nggak masalah ketika main game? Yang hobinya main bola, ada nggak masalah ketika main bola? Jadi harapan saya sejak awal, bahkan sejak awal mahasiswa. Sekarang teman-teman semester berapa ya? Ini mahasiswa angkatan atas atau angkatan bawah? Jadi harusnya teman-teman itu, kalau saya di mahasiswa S2 ya, ketika saya wawancara, bahkan wawancara mahasiswa baru, belum tentu masuk jadi mahasiswa S2 aja, saya selalu gini, yang mau dijadikan penelitian tesis apa masalahnya? Jadi saya selalu nanya, masalahnya apa gitu. Sama hanya harapan saya, kalau sejak awal belum mikir masalah, setelah ketemu saya ini harusnya sudah cari masalah ya. Apa masalah yang akan diselesaikan dari sisi bidang informatika? Ya, jadi harusnya sejak awal sudah mikirin masalah. Nah, ada tips nih, gimana caranya nemu topik masalah. Nah, topik sekarang teman-teman tahunya apa? Topik apa yang sekarang diketahui? Syukur-syukur topiknya disukai. Topik you love, syukur-syukur disukai. Syukur-syukur topiknya menarik, interesting. Tetapi menarik itu bukan bagi kita, tapi bagi orang lain. Utamanya bagi dosen penguji. Ya, jadi kalau misalkan analisis dan penanganan informasi, sudah 1770, nggak menarik lagi. Ibaratnya dosennya nggak usah baca laporan, bisa bikin pertanyaan. Oh, itu kan sedih ya. Udah nelitinya susah, udah nulisnya lama. Kok dosennya nggak buka laporan ya? Kok bisa nanya gitu ya? Nah, hal yang sangat penting adalah teman-teman harus bisa melakukan brainstorming. Nah, saat ini teman-teman juga dalam rangka brainstorming. Ya, jadi mengamati, mengkaji. Nah, harapan saya teman-teman itu terinspirasi sesuatu dari apa yang saya katakan walaupun sedikit. Kan sesuatu yang merugi ketika kita melakukan sesuatu dan tidak ada manfaatnya. Nah, harapan saya kita ketemu siang-siang melawan rasa kantuk, bangkit dari rebahan itu harus ada manfaatnya. Jadi sering berdiskusi gitu ya, gemar membaca. Wah, bagi anak-anak sekarang, anak-anak era digital tuh mungkin membaca tuh suatu kegiatan langka ya. Saat ini pengalihnya tuh banyak, pengalih digitalnya tuh gangguannya tuh banyak sekali. Sehingga kalau ada anak muda kok suka membaca, wah saya sangat apresiasi. Ada anak muda yang suka nulis, wah itu luar biasa. Ya, jadi menurut saya manusia langka, mahasiswa tipikal mahasiswa langka adalah mahasiswa yang masih suka membaca dan masih suka nulis. Nah, itu ya. Jadi kalau masih suka nulis itu terhindar dari copy paste, ya kan? Orang yang suka copy paste itu yang orang yang malas gitu ya. Nah, saling bertukar pikiran, banyak berpikir kreatif, inovatif itu ya. Itu akan membuka wawasan diri bagi teman-teman dan tentu saja dengan semakin aktif kita brainstorming, kita akan mendapatkan banyak ide-ide penelitian. Demikian juga kita berikhtiar dalam mencari inspirasi. Ya. Hobi saya itu nonton film. Nah, apalagi selama pandemi ini, saya langganan Netflix, semakin banyak film yang saya tonton. Tapi saya tidak akan mau merugi. Setiap film yang saya tonton harus memberikan dampak positif bagi saya. Dampak apa? Saya harus dapat inspirasinya. Dari nonton film saya dapat inspirasi teliti, dari nonton film saya bisa dapat inspirasi nulis ya. Dari nonton film saya bisa dapat inspirasi untuk share pengetahuan ke mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat banyak dan semua film ini sudah saya tonton, ini sebagian kecil dari film yang saya lihat ya.
saya juga hobi ngopi ya. Saya punya kedai kopi. Teman-teman kalau mau diskusi dengan saya bisa main ke kedai kopi saya. Saya hobi jalan-jalan. Bahkan saya ketika mencari pemburu sunset di Bukit Merese Lombok, ada yang dari Lombok? Wah, saya di puncak bukit saya selain ngopi juga saya buka laptop. Saya nulis artikel. Nah, jadi semua hal itu harus mempunyai dampak positif bagi saya. Nah, sekarang saya akan share beberapa film ya. Harapan saya filmnya itu menginspirasi teman-teman semuanya. Terdengar nggak teman-teman? Last night when I was chasing her, that's where it starts. What I see changes, the stairs stretch. It's an optical illusion, which later disappears from my record. And it doesn't end there. At this moment, I'm seeing a train at the platform. A train that isn't there. Placing a moving image in real time. Who can hack a human being? How do we stop this? To find a hacker, we hire one. What can I do for you? Girl was a blank slate, no digital footprint. She makes them. Most of all, she erases herself. And now her clients are getting erased. This level of anonymizing makes all crime possible. Anonymity is the enemy. Someone is killing my customers, trying to make it look like it's me. She's playing you. I'm not safe. Neither are you. We can't believe our eyes. The system doesn't work. All clear. Please proceed. You can stay anonymous. Delete everything. I'm keeping my son's memory alive. What's wrong with that? You can't look back. Nah, filmnya judulnya adalah Enen. Nah, film ini kalau teman-teman lihat itu tidak nampak satupun komputer, oke? Tapi ada komputernya loh. Komputernya ada di mana? Komputernya ada di isi kepala. Input outputnya pakai media apa? Input outputnya dari indera penglihatan. Nah, jadi ini sangat kental sekali basis artificial intelligence-nya. Jadi kecerdasan artificialnya dalam film ini sangat luar biasa. Informatikanya kentara ya. Sekarang terkait dengan perkembangan artificial intelligence di negeri tirai bambu. Oke, nah di sini terlihat ya bahwa pengenalan wajah ya, face recognition, image processing ini sangat kental pada film ini. Jadi semua kamera dari CCTV maupun kamera yang ada di lingkungan perkantoran, semua yang ada di lalu lintas dan lain sebagainya itu digunakan untuk mengenali. Jadi semuanya serba terhubung. Bahkan di ilustrasi tadi nampak bahwa ada anak muda gitu ya, jajan gitu ya, membayarnya tidak menggunakan uang, tidak usah buka dompet, tapi apa, setor wajah. Nah, kalau di kita bisa pura-pura ya, aduh
dompetnya nggak kebawa gitu ya, sehingga untuk menutupi rasa malu nggak bisa bayar. Nah, kalau di sana nggak bisa, nggak bawa dompet pun asalkan setor wajah akan kelihatan saldonya tinggal berapa. Nah, ini luar biasa gitu ya. Ya, yang berikutnya adalah sistem kredit sosial di Cina. Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Haoyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism like pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns? We think the lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Huijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it, something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Mackey-Frere, NBC News, Beijing. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching. Sistem kredit sosial di Cina. Jadi pemerintah Cina itu melakukan monitoring terhadap semua hal yang dilakukan oleh warganya. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh warganya, baik perilaku fisik maupun perilaku secara administrasi gitu ya. Jadi jutaan CCTV di Cina itu saling terhubung dan digunakan untuk memonitoring perilaku warganya. Ada yang melanggar lalu lintas tadi, atau ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian itu juga terhubung dengan data yang ada di pemerintahannya. Jadi apakah ini terlambat membayar pajak dan lain sebagainya, itu di total diakumulasi nilainya, skornya akan diakumulasi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menginformasikan si warganya itu berhak untuk mendapatkan fasilitas layanan apa. Jadi misalkan dari akumulasi perilakunya dia gitu. Apakah dia berhak untuk beli tiket pesawat? Kalau dia boleh beli tiket pesawat karena nilainya tadi, dia tiket pesawatnya kelas apa? Termasuk ketika menyekolahkan anaknya. Dari perilaku orang tuanya tadi, perilaku si ibu dan perilaku si bapak, dari yang terlihat di segala monitor baik yang ada di luar gedung maupun di dalam gedung maupun dari administrasi perpajakan dan lain sebagainya. Siapa yang belum memperpanjang pajak kendaraannya dan lain sebagainya, itu nanti akan digunakan menentukan si anak boleh sekolah di sekolahan yang seperti apa ya dan lain sebagainya. Nah, dan skor itu dipublish. Jadi si A skornya berapa, si B skornya berapa. Dan ketika si A misalkan yang skornya tinggi menikah dengan si B yang skornya rendah, maka si A akan turun skor. Nah, seperti itu. Nah, dan nampak ya ketika ada
penduduk yang jalan gitu langsung dikenali ini siapa dan ada tandanya. Jadi kalau yang merah itu statusnya apa, yang putih statusnya apa gitu ya. Nah, di masa pandemi ini ada program namanya asimilasi ya. Kalau di Indonesia napi yang keluar karena program asimilasi berkat pandemi ini itu banyak sekali yang mengulangi perbuatannya. Nah, kalau di Cina itu termonitor gitu ya. Jadi kecil kemungkinan itu akan berulang karena tidak hanya dikenali siapa dia, tetapi juga warna suhu tubuh dan lain sebagainya itu memberikan pelabelan dia siapa sebelumnya. Nah, sisi positifnya warganya tertib. Tetapi sisi negatifnya bisa jadi tidak semua mensikapi sebagai negatif ya. Negatifnya adalah seperti terpenjara dalam teknologi, ya kan? Dengan teknologi itu seharusnya lebih bermartabat gitu ya, tetapi di sini malah justru seperti dimata-matai gitu ya, seperti terpenjara gitu ya. Nah, apalagi jika gitu ya yang berkuasa dengan mudahnya gitu ya, misalkan tidak amanah bisa mengganti-ganti data sesuai dengan kepentingannya. Oke, satu lagi video yang terakhir. Dari video ini terlihat bahwa dari bangun tidur hingga tidur lagi banyak sekali aktivitasnya, bahkan hampir semua aktivitasnya sudah disupport oleh teknologi yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan IoT. Nah, sehingga perkembangan teknologi demikian pesatnya dan itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, nah yang berikutnya tadi seperti saya sampaikan ketika menentukan topik penelitian ada 3 hal, topik apa yang diketahui, kemudian topik apa yang disukai, yang berikutnya adalah menarik. Nah, jadi ada 3 hal yang penting. Nah, kalau kita percermati lagi, terutama di video yang terakhir ya, yang IoT, itu penerapan IoT dalam kendaraan, berarti kita akan gandeng teknik mesin. Penerapan IoT di dalam lalu lintas gitu ya, jalan, di dalam gedung, di dalam jembatan dan lain sebagainya, berarti kita butuh menggandeng teman-teman dari teknik sipil. Penerapan IoT di dalam smart home, berarti kita menggandeng teman-teman dari teknik arsitektur. Nah, oleh karena dan kalau kita cermati sesungguhnya penelitian tersebut itu didukung oleh banyak perhitungan, didukung oleh banyak rumus. Tentu saja itu kita akan gandeng dari teman-teman matematika atau statistik. Nah,
Oleh karena itu, pada saat ini kita selalu bergandengan terhadap 3 bidang. Pertama adalah bidang kita, bidang computer science, bidang ilmu komputer, bidang informatika. Yang berikutnya kita gandeng teman-teman dari matematika, teman-teman dari statistik, dia akan ngurusi perhitungannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu selalu kita menggandeng dari domain ilmu yang lain. Nah, tiga irisan ini yang sekarang ini teman-teman sering baca, teman-teman sering dengar, istilahnya adalah data science. Ya, data science. Tetapi karena penelitian S1 itu tidak serumit S2, tidak serumit S3, maka 3 hal ini bisa dipelajari sendiri oleh teman-teman mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu bidang ilmu utamanya adalah informatika. Yang berikutnya, teman-teman perlu tahu terhadap perhitungan matematika walaupun sedikit, dan perlu tahu terkait dengan domain knowledge yang lain. Nah, di dalam inovasi, di dalam berkreasi, kita selalu dijumpai istilah STEM, yaitu science, teknologi, engineering, dan matematik. Nah, tetapi kalau mau menambahkan unsur A, unsur art, unsur ilmu sosial, maka kita bisa mengeksplorasi ide-ide penelitian jauh lebih banyak lagi. Sehingga yang awalnya adalah STEM, science, teknologi, engineering, dan matematik, ditambah unsur A, jadinya STEAM. Science, teknologi, engineering, arts, dan matematik. Nah, untuk itu pada saat ini teman-teman, sesungguhnya kita tidak mungkin sendirian, tetapi kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi dengan bidang ilmu yang lain. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa dengan kemampuan kita literasi, dengan kita aktif melakukan brainstorming, kita bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan bermuara pada penelitian, yaitu dengan 5W1H. Oke, namun ada hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu apa? Teman-teman harus jujur. Teman-teman harus menjunjung integritas, ya. Seperti slogannya KPK, berani jujur hebat, ya. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam hal perbedaan, ya. Jadi misalkan ya, kita kalau mau jujur, judul yang tadi yang 1770 itu sebenarnya bedanya ada di mana sih? Judulnya mirip, ya. Ya, jadi kembali lagi ya, bahwa kemampuan literasi dan brainstorming itu diperlukan untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan kita harus. Sesaat lagi kereta api Joglo Surakarta akan segera tiba di stasiun Utama Dinamo. Bagi Anda yang ingin berjalan di stasiun Utama Dinamo, bisa nanti kembali barang bawaan. Ya, ini tantangannya ya, karena ngomong banyak peserta ya. Ya, jadi kita harus jujur di mana posisi penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan topik-topik yang berkaitan. Ya, jadi kan apakah sudah ada penyelesaiannya, gitu ya? Apakah memiliki perbedaannya? Kalau nggak punya perbedaan ya harus jujur ya. Jadi biasakan teman-teman, ini ada tips. Biasakan kita selalu bertanya pada diri sendiri. Apa kebaruan dari penelitian saya? Apa perbedaan penelitian saya dengan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang topik gitu ya? Terus apakah penelitian saya ini akan bermanfaat gitu ya? Bagaimana penelitian saya ini akan memberikan kontribusi terhadap pengetahuan? Nah, itu harus selalu dikaji ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman harus mau melakukan literatur review ya, jadi selalu mengeksplorasi paper-paper sebelumnya, supaya apa? Supaya kita tahu state of the art risetnya. Jadi posisi penelitian kita itu gimana? State of the art problem, bedanya masalahnya ada di mana? State of the art method, bedanya metodenya ada di mana? Nah, hal-hal itu perlu untuk dieksplorasi, dan kita juga harus jujur. Jadi jujur untuk memberikan rambu bagaimana dan sampai di mana penelitian kita akan dilakukan. Ya. Nah, tadi salah satu syarat untuk topik penelitian, salah satunya itu diusahakan menarik. Ya, jadi salah satu cara untuk mendapatkan topik-topik yang menarik, teman-teman bisa
teman-teman bisa melihat blueprint. Nah, ini Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu sedang membuat blueprint untuk pendidikan Indonesia. Nah, nanti kita tunggu ya. Kalau sudah jadi kita bisa cermati peluang-peluang apa ya yang di dalam blueprint ini bisa kita tindak lanjuti sebagai penelitian. Demikian juga ada riset induk rencana induk riset nasional 2015-2045. Nah, kita juga bisa lihat ini apa yang dijadikan fokus perhatian pemerintah dalam hal penelitian. Nah, ini sumbangsih kita sebagai orang informatika ada di mana, itu kita bisa mendapatkan peluang. Demikian juga yang belum lama ini, yakni di sekitar Agustus 2020, BPPT itu mengeluarkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045. Nah, di sana banyak peluang-peluang penelitian yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah yang dijadikan salah satu topik itu adalah pentingnya korpus Indonesia ya, korpus.id ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang sampai saat ini jadi isu internasional adalah pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan di situ ada 17 tujuan utama. Nah, teman-teman bisa cermati, ada energi baru terbarukan gitu, ada air bersih dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa eksplorasi. Saya yakin banyak sekali ide-ide penelitian yang bisa menarik dari blueprint, roadmap, Strensa dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya penelitian yang baik tadi diawali dengan masalah yang baik gitu ya, masalah yang memang beneran masalah, bukan masalah yang diada-adakan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah sebuah penelitian yang baik akan berdampak, akan menghasilkan luaran yang baik gitu jika dia didampingi oleh pembimbing yang tepat. Ya, jadi bagaimana memilih mentor penelitian. Nah, salah satunya teman-teman bisa melihat di web yang dikelola oleh Kemenristek Dikti ya, Kemenristek BRIN, namanya Sinta ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat Sinta Ristek BRIN Go ID. Kemudian teman-teman bisa memilih afiliasinya adalah Universitas Amikom Yogyakarta. Setelah itu teman-teman bisa memilih autor. Nah, di sana ada semua dosen Amikom diperlihatkan track recordnya dalam meneliti. Teman-teman bisa lihat, misalkan Prof. Emma ini kompetensinya apa gitu ya. Penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan, publikasinya apa saja yang pernah dilakukan. Nah, ini bisa sinergi nggak ya, bisa nyambung ya, nggak ya dengan tema penelitian yang akan teman-teman angkat. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kecocokan antara kompetensi dosen dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Nah, jadi harapannya kalau mahasiswa itu mempunyai topik yang baik, itu akan menghasilkan luaran yang jauh lebih baik lagi jika dia bisa didampingi oleh pembimbing yang tepat. Nah, sekarang tren. Nah, ini ya supaya judulnya tidak hanya analisis dan perancangan sistem informasi. Di sini saya memberikan beberapa tren yang ini di tahun 2020 dan mendatang itu sangat pesat perkembangannya. Jadi sudah banyak peneliti yang membahas terkait dengan hal ini. Sekarang adalah era industri 4.0 ya. Pemerintah membuat roadmap yang namanya adalah Making Indonesia 4.0 ya. Jadi ada IoT, ada AI, ada human interface, human machine interface, ada teknologi sensor dan robotik, ada teknologi 3D printing. Nah, itu semuanya ranahnya orang informatika. Teman-teman bisa bermain di situ, bisa mengeksplorasi di situ. Nah, eranya AI, eranya IoT. Nah, saat ini ketika AI ketemu IoT, maka namanya adalah AI IoT. AIoT. Nah, ini adalah penelitian yang akan berkembang dengan pesat. Kemudian terkait dengan AI, ada bias AI. Bias AI itu adalah gini, kecerdasan artifisial. Dia dikatakan cerdas kalau apa? Dia dikatakan cerdas kalau dia punya bahan untuk belajar yang sangat banyak. Kalau bahan belajarnya nggak banyak, maka bagaimana dia bisa berperilaku cerdas ya? Jadi pada saat ini kecerdasan artifisial banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang dia berperilaku semaunya orang yang membuat. Dia diberikan dataset di mana datasetnya itu adalah mempunyai kecenderungan di suatu kelompok.
Sehingga ketika dia mengenali, dia hanya mengenali di kelompok yang ada. Di kelompok yang lain dia tidak akan kenal. Nah, itu yang namanya adalah bias AI, kemiringan AI. Nah, kemudian pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, tentu saja penelitian-penelitian yang membutuhkan sumbangsih saran penanggulangan COVID-19 tentu saja itu akan menjadi topik yang menarik. Kemudian terkait dengan kecerdasan artifisial, ada 3 hal yang juga akan jadi tren di masa mendatang, yaitu pertama adalah smart data driven decision making. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan smart data. Yang berikutnya adalah hyper automatization, otomatisasi suatu pekerjaan yang kompleks berdasarkan AI. Kemudian AI ready business, jadi bisnis berbasiskan AI, berbasiskan kecerdasan artifisial. Nah, satu lagi bahwa di sini saya share hasil penelitian saya terkait dengan profiling analisis ya. Nah, kalau teman-teman melakukan googling gitu ya, mencari di mesin pencari, penelitian terkait dengan analisis teks bahasa Indonesia masih sedikit. Nah, kita sebagai pemilik bahasa Indonesia tentu saja seharusnya menjadi tanggung jawab kita untuk bisa meneliti lebih banyak terkait dengan korpus bahasa Indonesia. Nah, itu adalah terkait dengan peluang-peluang tren penelitian. Yang berikutnya ini, kita daring ini ya, kita online gitu ya, kita menggunakan internet. Nah, kita menggunakan semua kegiatan manusia, semua aktivitas manusia yang terhubung di internet, tentu saja dia akan menghasilkan luar biasa besar data digitalnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa pada saat ini hampir semua kegiatan kita terhubung di internet. Tidak hanya kegiatan kita, banyak sekali perangkat-perangkat yang dilabeli smart itu terkoneksi di jaringan global ya. Jadi kalau di situ ada visual data gitu ya, di tahun 2020 ini 50% sendiri penduduk dunia itu sebagai pengguna internet ya. Dibandingkan tahun yang lalu ini naik 7%. 7% itu 300 juta. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, semua hal yang terhubung dengan di internet itu dengan kata lain dia akan menghasilkan data digital ya. Jadi data digital itu bisa dengan sukarela kita memberikan ketika kita bermedia sosial, misalkan ketika kita menggunakan aplikasi pesan makanan, pesan tiket dan lain sebagainya, itu adalah penghasil data digital. Jadi ketika kita memang dengan sengaja memberikan, ataukah ketika kita peralatan kita terhubung di internet, misalkan ada radio, televisi, sensor, kamera dan lain sebagainya. Ya, semakin banyak perangkat cerdas yang terhubung di internet, tentu saja ini akan semakin melipat gandakan jumlah data digital di langit sana ya, yang namanya adalah big data ya, big data. Jadi power big data. Sekarang data itu tidak hanya evolusi data, tetapi data itu sekarang sudah berevolusi ya. Jadi ada 3 V terkait dengan big data. Volume, jumlahnya luar biasa banyak. Variety, peningkatannya luar biasa. Velocity, ragamnya juga luar biasa banyak. Nah, ada 4 tahapan yang akan dilalui oleh pemrosesan data digital. Setiap tahapan ini punya peluang untuk diteliti ya. Jadi bagaimana mengakuisisi, bagaimana mengkurasi dan menganalisis, bagaimana menyimpannya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menvisualisasikannya. Nah, saat ini tidak hanya 3 V, tambah V1 yaitu value. Jadi tidak hanya volume, variety, velocity, tetapi juga value. Jadi bermakna gitu ya. Jadi awalnya big data jadi smart data. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah akhir-akhir ini ada penambahan nilai pada penggunaan media CCTV ya. Jadi CCTV itu awalnya hanya untuk memonitoring lingkungan sekitar gitu ya. Nah, sekarang CCTV itu bisa digunakan untuk memantau lalu lintas, bisa digunakan untuk memberikan teguran, bisa digunakan untuk memberikan sanksi dan lain sebagainya. Nah, kemudian Google Map sekarang sudah bertambah value-nya, yaitu apa? Untuk visualisasi macet jalan, untuk memprediksi jarak tempuh dan lain sebagainya. Nah, jadi big data
Jadi data yang besar itu tidak akan punya makna kalau kita tidak bisa mengelolanya. Untuk bisa mengelolanya kita butuh pengetahuan terhadap data tersebut ya, sehingga supaya besarnya data yang kita miliki mempunyai dampak, maka kita perlu mengolahnya. Jadi istilahnya adalah from big data to smart data. Nah, salah satunya gunanya untuk apa? Salah satunya gunanya untuk memperkuat daya saing bangsa Indonesia dan kedaulatan data. Kita itu kan termasuk bangsa yang sangat aktif di internet ya. Kita penyumbang data yang sangat besar untuk data digital ini. Ya, salah satu topik yang masih menarik karena saat ini masih berlangsung pandeminya yaitu COVID-19. Di sini ada beberapa hasil penelitian mahasiswa yang saya bimbing. Pertama adalah terkait dengan ini, deteksi penderita COVID-19 itu dia meningkatkan kualitas citra X-ray untuk lebih mempermudah mendeteksi pasien COVID. Ini adalah tesis, kemudian ada Digiply dan ada Usman. Nah, ini kebetulan ketiga hasil penelitiannya adalah hasil penelitian S2. Digiply ini menjuarai juara 1 Amikta 2020, kemudian dia juga juara 3 Delo Hackathon Festival 2020 yang diselenggarakan oleh Telkom. Digiply ini luar biasa karena ini termasuk yang sedikit dari sekian banyak perguruan tinggi yang penelitiannya dibiayai oleh Konsorsium Ristek dan Inovasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Ristek dan LPDP. Jadi tidak banyak, terutama PTS yang dibiayai, dan ini salah satunya dibiayai. Kemudian Usman itu adalah UVC sterilizer lantai masjid yang aman. Jadi pembersih masjid yang aman di masa pandemi ini. Ini juara 1 kompetisi IoT Makers Creation 2020 yang diselenggarakan oleh Kominfo dan Asyoti. Kemudian ini juara 2 kategori Research and Development Indonesia Entrepreneur TIK atau disingkat Identik. Dan Usman ini luar biasanya adalah dia mewakili Indonesia di ajang Asian ICT Award 2020. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil penelitian yang masih terkait dengan topik COVID-19. Dan saya menulis artikel terkait dengan COVID-19 itu pertama kali tanggal 30 Januari 2020. Saya rutin menulis di kolom Lentera di Republika. Judulnya Alice Umbrella. Nah, bagi yang suka nonton film, nah, Alice ini adalah salah satu tokoh di film Resident Evil. Ya. Siapa pemainnya? Mila Jovovich, ya kan? Nah, jadi di sana saya menekankan pentingnya kontribusi kita sebagai kampus untuk turut memikirkan masalah COVID-19 ini dan tentu saja dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Ya, tadi pernah saya sampaikan bahwa selama kita jadi peneliti, kegiatan yang tidak pernah kita tinggalkan adalah kegiatan literasi, sehingga kemampuan literasi yang baik sangat dibutuhkan dalam kelancaran kita mulai dari awal merencanakan penelitian sampai kita bisa menganalisis hasil penelitian kita. Nah, salah satu tips meningkatkan kemampuan literasi adalah dengan menulis dan membagikannya. Jadi saya rutin setiap minggunya menulis di Republikan, saya tulis beberapa artikel. Nah, termasuk kegiatan kita hari ini sudah saya tulis di Republika, publish hari Kamis kemarin, saya beri judul Semangat untuk Terus Belajar. Nah, ini artikel Semangat untuk Terus Belajar ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang hari ini mau belajar bersama ya. Artikel-artikel koran ini sudah menjadi 2 buku ya. Jadi bukunya saya beri nama Digital Ismi. Nah, digital adalah saya. Nah, nanti mudah-mudahan menginspirasi. Ya, sebagai penutup teman-teman, apa yang kita lakukan hari ini, kita belajar bersama, kita brainstorming bersama, itu dalam rangka untuk meningkatkan wawasan kita, meningkatkan pengetahuan kita, dilandasi dengan cinta kasih, dilandasi dengan persahabatan, pertemanan, maka akan menumbuhkan kebijaksanaan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.